Perkenalkan, nama saya Nikodemus Krisjonito dari kelas B mata kuliah praktik fisika dengan NIM 52432300037. Di sini saya akan menjawab pertanyaan 5 soal dari yang telah diberikan. Nah, yang pertama itu tuliskan dan jelaskan konsep tegangan listrik, arus listrik, dan daya listrik beserta contohnya. Konsep tegangan listrik adalah perbedaan potensial atau energi listrik antara dua titik dalam satu rangkaian listrik. Tegangan listrik berfungsi sebagai pendorong yang memungkinkan arus listrik mengalir. Tegangan listrik dinyatakan dalam satuan volt. Arus listrik merupakan sebuah aliran yang terjadi akibat jumlah muatan listrik yang mengalir dari satu titik ke titik lain dalam satu rangkaian dalam tiap satuan waktu yang dinyatakan dalam satuan ampere. Nah, daya adalah arus listrik yang keluar setelah melewati tegangan dan resistansi. Contoh, ada sebuah sungai yang berisi air mengalir dari bukit menuju ke lembah. Nah, untuk tegangan listrik itu sama dengan bukit atau daratan yang lebih tinggi. Arus listrik itu diibaratkan oleh air yang mengalir. Kemudian semakin tinggi bukit, maka semakin besar daya tersebut karena memiliki beda potensial. Kan bukit itu dari tinggi ke rendah, itu namanya beda potensial. Selanjutnya soal nomor 2. Jelaskan perbedaan dari sumber tegangan listrik dan sumber tegangan arus. Sumber arus listrik ya guys. Sumber tegangan adalah sumber listrik yang dihasilkan energi listrik dengan tegangan konstan di seluruh terminalnya. Berapapun jumlah arus yang diberikan, sumber tegangan memiliki dua terminal yang beda potensialnya selalu konstan, baik ada beban yang terhubung maupun tidak. Contoh sumber tegangan yang pertama itu baterai, generator atau alternator, dan sel tunggal dengan resistansi seri internal dan lain-lain. Kemudian sumber arus listrik yang menyalurkan energi listrik sambil menyalurkan arus tanpa mempedulikan tegangan yang melewatinya. Sumber arus listrik ini memiliki dua terminal dan menyediakan arus konstan yang tidak tergantung pada beban. Karena sumber arus listrik ini harus berada dalam rangkaian tertutup, karena tidak ada arus yang mengalir pada rangkaian terbuka. Contoh sumber arus itu seperti transistor bipolar, driver, HID, dan LED. Baru kemudian photomultiplier. Selanjutnya soal nomor 3. Jelaskan perbedaan dari komponen pasif dan komponen aktif beserta contohnya. Komponen aktif mengacu pada perangkat yang menyalurkan daya ke sirkuit dalam bentuk tegangan atau arus. Contoh perangkat aktif meliputi tabung vakum, transistor, SCR, dan triak. Komponen aktif merupakan bagian integral dari suatu rangkaian dan bergantung pada sumber daya eksternal untuk mengendalikan atau mengubah sinyal listrik. Nah, selanjutnya komponen pasif. Komponen pasif ini merupakan komponen elektronika yang dapat mengendalikan arus berdasarkan sinyal listrik dan dikategorikan sebagai komponen pasif. Klasifikasi ini meliputi resistor, kapasitor, induktor, dan transformator. Komponen pasif adalah komponen yang beroperasi dalam sirkuit tanpa memerlukan sumber eksternal, yang berarti fungsinya tidak berubah melalui sinyal eksternal. Komponen ini menggunakan sifat bawaannya untuk mengatur sinyal listrik. Ini contoh aspek perbedaannya. Definisi komponen aktif itu definisinya memerlukan pasokan daya eksternal untuk beroperasi, sedangkan komponen pasif itu tidak memerlukan pasokan internal untuk bekerja.
Kemudian dalam aspek peningkatan daya, komponen aktif itu mampu memberikan peningkatan daya, sedangkan komponen pasif itu tidak mampu memberikan peningkatan daya. Aspek yang ketiga itu kontrol atas arus atau tegangan. Untuk komponen aktif dapat mengatur atau mengontrol aliran arus atau tegangan, sedangkan komponen pasif itu tidak dapat mengatur atau mengontrol aliran arus atau tegangan. Dari aspek fungsi, komponen aktif itu mengirimkan daya ke sirkuit, sedangkan komponen pasif mengonsumsi daya dari sirkuit. Nah, kemudian contohnya itu komponen aktif itu seperti transistor, SCR, FET, dioda, tabung vakum, generator. Kemudian untuk komponen pasif contohnya itu seperti resistor, kapasitor, induktor, kawat, kabel, relay, sensor, dan saklar. Soal yang keempat, jelaskan karakteristik dari komponen dioda beserta contohnya. Dioda merupakan komponen elektronik yang memiliki dua kutub dan berfungsi mengalirkan arus listrik searah. Dioda memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, memiliki resistansi rendah atau arah dalam resistansi tinggi dan dalam arah lainnya. Yang kedua, memiliki dua terminal yaitu P dan N junction semikonduktor. Yang ketiga, bereaksi ketika dalam kondisi bertegangan. Yang keempat, itu menghambat arus yang arahnya berlawanan. Yang kelima, memiliki dua sifat yaitu forward bias dan reverse bias. Dioda terbuat dari bahan semikonduktor seperti silikon atau germanium. Dioda memiliki banyak aplikasi dalam elektronika, seperti penyearah pada pencatu daya, pendeteksi untuk menangkap sinyal frekuensi radio, switch atau pengatur arus listrik on atau off, melindungi sirkuit. Contohnya, dioda Zener. Yang dioda Zener itu dapat beroperasi dalam rangkaian bias balik dan dapat memberikan tegangan referensi yang stabil. Yang kedua itu dioda LED. Itu dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika diberi tegangan maju. Yang ketiga itu contohnya dioda bridge, yang terdiri dari 4 dioda normal dan umumnya digunakan sebagai penyarah gelombang penuh dalam rangkaian pencatu daya. Yang keempat itu dioda varaktor. Itu memiliki sifat kapasitas yang berubah-ubah sesuai dengan tegangan yang diberikan. Kemudian dioda foto. Dioda foto dapat mengubah energi cahaya menjadi energi arus listrik. Soal kelima, jelaskan karakteristik dari komponen transistor beserta fungsinya. Transistor adalah komponen elektronika aktif yang memiliki karakteristik input, output, dan transfer arus. Transistor memiliki fungsi sebagai penguat saklar, stabilisator tegangan, dan modulasi sinyal. Karakteristik transistor itu dapat menggambarkan perubahan arus input karena variasi tegangan input. Itu juga karakteristiknya output menggambarkan arus output terhadap tegangan output. Selanjutnya karakteristik transfer arus menggambarkan fluktuasi arus keluaran terhadap arus masukan. Fungsi transistor sebagai penguat. Transistor dapat memperkuat sinyal listrik yang lemah menjadi sinyal yang lebih kuat. Fungsi yang kedua sebagai saklar. Transistor dapat beralih antara dua keadaan on dan off. Yang ketiga, sebagai stabilisator tegangan. Transistor dapat digunakan dalam rangkaian regulator tegangan untuk menstabilkan output tegangan. Yang keempat, sebagai modulasi sinyal.
Transistor dapat digunakan untuk modulasi sinyal yang penting dalam komunikasi. Mungkin itu sekilas penjelasan dari saya. Maaf jika ada salah kata dalam penyampaian saya. Saya Nikodemus. Terima kasih.